khususkan untuk teman-teman leader dari Banyumas dan teman-teman leader di Jawa Tengah. Tapi di dalam pelaksanaannya kita open, kita buka untuk seluruh atau siapapun ya teman-teman yang ada di komunitas mungkin akan apa ya, merasakan dampak atau juga memerlukan dari materi ini yaitu tentang moralitas komunitas. Baik Bapak Ibu, saya coba sapa-sapa. Di sini ada saudara kita dari Papua, bahkan Bu Mariani ada dari Bu Elis. Selamat malam Bu Elis. Ternyata jauh-jauh. Bu Elis, Monggo Bu Elis. Bu Elis ini dari Supiori Papua, kemudian mana lagi nih? Bu Retno Kendal, Pak Ali. Oh, Bu Retno Kendal. Matur suwun Bu Opo Retno. A3 nggih, Bu Retno. Kemudian Mas Danang, makasih Mas Danang, Boyolali. Kemudian Ada Pemalang juga ini Pak, Pemalang. Iya, ada Pemalang karena memang kita share ke teman-teman leader komunitas dan juga ada nih dari Berau, Bu Siva, dari Berau. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Kita malam ini cuma mengambil bukan sesuatu bekal kompetensi kita sebagai seorang pendidik, tapi saya mengambil POV ya, point of view sudut dari komunitas karena kita sekarang ini kan lagi banyak-banyaknya, lagi galak-galaknya untuk berkomunitas. Nah, saya akan memberikan materi yang sudah pernah diberikan materi ini oleh founder GSM Pak Rizal tentang moralitas komunitas. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk membuka ada video dari YouTube sebentar. Apa? Apa? सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर ये चल चल तुम चलो तो हिंदुस्तान चले 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 लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले हिंदुस्तान चले चलो Baik, Bapak Ibu sebelum saya memaparkan materi, saya ingin nanya teman-teman dulu dari video tadi. Itu tadi ada video anak kecil di India ya. Silakan, apa yang Bapak Ibu lihat di video tadi pertanyaannya? Boleh ditulis di kolom chat ataupun Bapak Ibu ingin speak up, monggo silakan siapa yang mau open mic. Ada yang ingin open mic? Apa yang Bapak Ibu lihat di video tadi? Monggo teman-teman, bila ada yang ingin menyampaikan pendapat, bisa raise hand atau langsung saja. Saya Pak Ali. Mana ini? Bu Retno. Oh, Bu Retno. Monggo Bu Retno. Apa yang dilihat Saya di itu video tadi tadi? Iya, videonya kan agak ini ya,
Pecah ya? kayak putus-putus, pecah-pecah gitu. Hmm. Tapi saya tangkap itu ada sebuah pohon roboh apa ya? Apa ada pohon yang menghalang ketika orang-orang banyak mau lewat di sana. Jadi terhalang itu. Dan tak seorang pun yang care atau peduli, malah yang peduli anak kecil. Pertama yang peduli anak kecil, kemudian karena anak kecil itu mengeluarkan apa ya, dengan sekuat tenaga mau memindahkan tapi nggak bisa. Terus akhirnya orang-orang dewasa ikut membantunya. Intinya kepedulian anak kecil itu membuat orang lain jadi mau melakukan sesuatu. Seperti itu. Kepedulian ya Bu ya, care. Ya, kepedulian. Oke. Ada yang lain ini ada di Ya. chat nggak nih? Ada di kolom chat, ada yang nulis. Ada itu Pak Cecep, Pak. Kepedulian anak kecil untuk membantu situasi yang terjadi. Bu Faradina dari SMK Negeri 1 Purwokerto. Oke. Kemudian apa yang Bapak Ibu rasakan setelah atau gini aja, apa yang Bapak Ibu pikirkan kira-kira? Setelah nonton video tadi, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Ada nggak yang gantian, Bu Retno? Mungkin yang lain? Apa yang Bapak Ibu pikirkan setelah nonton video tadi? Bu Yesinan, Nasution? Halo? Baru gabung, Pak. Baru gabung. Baru gabung, Bu. Oh, kirain tadi mau open mic. Apa yang Bapak Ibu pikirkan setelah nonton video tadi? Kira-kira memikirkan apa? Pak Mungkin Priya? untuk ini ya Kak Ali. Oh ya, Bu Retno gimana, Bu? Untuk apa? Untuk mau melakukan sebuah tindakan itu harus ada tindakan pertama. Jadi ada apa ya? Seperti apa ya? Yang memimpin duluan gitu. Jadi kadang orang-orang tidak peduli dengan situasi yang terjadi, tapi karena ada seseorang yang mengedepankan atau yang memimpin, sehingga yang lain ikut membantu seperti Ikut itu. membantu. Seperti apa ya, seorang leader gitu. Leader. Kalau di Itu ya, video tadi berarti itu posisinya siapa, Bu? Gimana? Kalau yang di video tadi berarti posisinya siapa yang ngambil seorang leader tadi? Anak kecil. Anak kecil. Apa kira-kira yang mendasari anak kecil itu mau apa namanya memimpin, mendahului atau sebagai orang yang pertama gitu, agar bisa menjadi penggeraknya orang-orang lain kan tadi gitu. Kira-kira apa yang mendasari ya Bu ya? Iya. Mungkin karena ini ya Pak, dia merasa karena kalau tidak menyingkirkan itu orang-orang terganggu gitu. Kalau Jadi nggak apa ya? menyingkirkan menyingkirkan kayu tadi, orang-orang terganggu Orang gitu. nggak bisa lewat, ya orang-orang Bisa nggak bisa lewat. lewat. Oke. Mungkin anak kecil itu pikirannya sederhana itu, pengen bantu mungkin gitu. Oh, ya. Kira-kira Bu Retno, setelah Ya. berpikiran seperti itu, untuk Bu Retno sendiri kira-kira apa yang ingin dilakukan ketika setelah melihat video tadi? Nah, mungkin kalau saya sebagai orang dewasa yang di situ ya malu, artinya kenapa tidak kita yang mengambil bagian terlebih dulu atau tidak kita yang memberi contoh? Kenapa kok anak kecil gitu? Jadi anak kecil mungkin hatinya tulus ya. Iya. Hatinya tulus, dia hanya ingin membantu. Mungkin kalau orang-orang dewasa mungkin ada rasa malesnya atau ada rasa ini ya. Ya males gitulah. Iya, malu ya Bu ya? Oke, malu kita Pak. Karena kenapa Selain kok malu yang apa Bu? Selain Apa yang malu ya ingin pengen Ibu bantu. ingin bantu? Ya pengen bantu terus mungkin mengajak orang lain yang badannya gede mungkin untuk bisa ikut memindahkan gitu. Oke, malu ingin ngajak orang yang badannya lebih gede untuk memindahkan kayu tersebut ya. Oke, ini Ya. sudah sejalur dengan apa ya namanya ketika kita bicara dengan komunitas nanti ya. Baik, terima kasih Bu Retno, sehat selalu. Saya Amin. izin share screen Bapak Ibu. Oke, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Baik. Jadi malam ini kita ambil sebuah judul moralitas dalam membangun komunitas GSM. Saya
apa ya, menganggap Bapak Ibu yang ada di Zoom kali ini malam ini adalah teman-teman yang ada di komunitas GSM tidak sekedar hanya ingin apa namanya bahkan tidak hanya ingin menimba ilmunya, itu paling paling standar level level ini ya, level mungkin level 2. Kalau level bawahnya level 1 mungkin teman-teman yang masuk di komunitas GSM itu mungkin ya eh karena tuntutan mungkin istilahnya karena tuntutan apa ya kinerja atau bahkan karena tuntutan pengen nyari sertifikat mungkin yang sedang rame seperti itu. Jadi bukan hanya level di situ. Saya meyakini teman-teman yang hadir pada malam ini bahkan ada saudari kita Bu Elis aja dari Supiori ini kan artinya hadir pada malam ini ya tidak untuk nyari sertifikat. Buat apa sih nyari sertifikat gitu. Jadi artinya teman-teman saya pandang sebagai seorang yang punya power, yang punya nilai lebih pada level aku akan berkontribusi pada komunitas ini. Nah, kita sedang berada di komunitas Gerakan Sekolah Menyenangkan, artinya berarti teman-teman yang saya anggap di sini adalah teman-teman leader, teman-teman penggerak, bahkan atau kalaupun belum sampai level itu adalah teman-teman yang tertarik ingin menggerakkan dan ingin tahu tentang komunitas GSM itu seperti apa. Eh, di mana teman-teman kita bangsa Indonesia atau bahkan ketika kita berada di bangsa suatu negara gitu, kita tahu bangsa kita adalah bangsa yang sedang berkembang dan menuju kepada bangsa yang maju. Kita tahu juga bangsa-bangsa maju yang ada sekarang ini ada Amerika, ada Cina, ada India bahkan, ada Jepang bahkan. Itu kemajuannya itu tidak sama dengan karena melimpahnya sumber daya alam. Kemajuannya tidak sama dengan banyaknya finansial yang dimiliki oleh sebuah negara dan kemajuannya juga tidak sama dengan apa namanya keterampilan dari sumber daya manusianya. Jadi kemajuan suatu bangsa itu tidak berbanding lurus dengan kekayaan alam, dengan banyaknya finansial ataupun dengan keterampilan sumber daya manusianya. Meskipun dari ketiganya ini itu sangat memiliki peran besar ya peran besar terhadap prototipe ketika negara itu dikatakan sebagai negara yang maju. Jadi rajutan ketika negara yang maju seperti itu dengan modalitas sumber daya alam, finansial yang banyak dan SDM-nya yang mungkin hebat-hebat, tetapi ketika tidak memiliki modal sosial yang kuat di dalam sebuah negara, rajutan tenun kebangsaan yang dimiliki oleh negara itu akan robek, akan tercerai-berai. Kemajuan teknologi yang dipakai juga tidak untuk menghubungkan dari keberagaman yang ada, kemajemukan yang ada, tetapi teknologi yang menjadikan suatu negara itu dikatakan maju, dikatakan sebuah negara itu sudah pada level melek teknologi gitu, tidak digunakan untuk menghubungkan bagaimana kekuatan bangsa itu mampu merekat oleh teknologi itu. Tetapi teknologi bahkan dipakai untuk perpecahan, maka bangsa tadi tidak bisa dikatakan bangsa itu adalah bangsa yang maju, atau bahkan bangsa itu tidak akan bisa maju ketika memang modal sosial tidak dimiliki oleh negara itu. Jika Cina tidak punya modal sosial, Cina juga tidak akan bisa semaju atau bahkan tidak akan menjadi negara maju. Amerika tidak akan sehebat itu ya, negara demokrasi katakan terbesar, kemudian tingkat pendidikannya juga tinggi dan lain. Ketika tidak punya modal sosial, Amerika juga akan hancur, bahkan juga nanti tertinggal oleh negara-negara yang lain. Sekarang bagaimana dengan kondisi bangsa kita, teman-teman? Bangsa Indonesia yang landscape-nya adalah bangsa kepulauan dengan beribuan pulau, dengan berbagai macam budaya, suku, ras, dan agama juga berbagai macam, sehingga bagaimana kondisi bangsa kita yang kita lihat. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, bahwasannya kemajuan bangsa kita ini tidak bisa dilepas daripada kemajuan pendidikan. Yang mana kita semua yang hadir di malam ini di sini ini adalah insan-insan pendidikan, bagian dari sistem pendidikan, bagian dari dunia pendidikan di bangsa kita ini. Bagaimana bangsa kita maju ini, bangsa Indonesia akan maju itu tidak lepas dari dunia yang sedang kita geluti.
majunya bangsa ini juga tidak akan lepas dari apa itu yang menjadi peran Bapak Ibu sekalian sebagai pendidik, sebagai kepala sekolah, tidak terlepas itu. Maka sungguh besar peran kita sebagai seorang pendidik, peran kita sebagai seorang kepala sekolah, peran sebagai stakeholder di dinas pendidikan terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Padahal kita bisa melihat teman-teman, saya ngambil data dari OECD bahwasannya nilai literasi bangsa kita rendah. Bahkan bangsa kita ini yang luar biasa besarnya, itu dikatakan pengguna media sosial terbesar, 5 besar di dunia, tetapi kemampuan berpikirnya, budaya membaca, budaya problem solving bangsa kita ini nomor 5 besar, ada naik turunnya tiap 2-3 tahun ketika OECD itu merilis tentang hasil risetnya, itu kita selalu berada di level bawah dari beberapa puluhan negara yang telah diriset oleh OECD selama 18 tahun bahkan. Kalau saya katakan mungkin sekarang tahun 2022 lebih dari 18 tahun. Dari tahun 2000 OECD melaksanakan riset sampai sekarang bahwa Indonesia tidak pernah ada peningkatan, tidak pernah ada posisinya di bagian middle pun tidak pernah, sehingga pada bagian paling bawah. Ini dikatakan bahwa ternyata menggunakan media sosial yang katanya tadi bangsa Indonesia adalah pengguna 5 besar media sosial, itu tidak digunakan untuk bagaimana meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya. Kemampuan berpikirnya tidak meningkat karena literasinya rendah, budaya bacanya kan lebih banyak baca status WA dibanding baca buku setiap harinya. Kemudian juga penalaran kritis dari bangsa kita itu tidak serta-merta meningkat dengan berbagai informasi yang terbuka lebar di dunia media, bahkan media sosial gitu loh. Nyatanya apa? Satu contoh ketika kita ternyata terbukti bahwa literasinya rendah dan kemampuan berpikir atau nalar kritisnya rendah. Ketika kemarin di Cimanggu ada video video anak yang berkelahi tanpa ampun, anak yang sudah terkapar pun masih diinjak-injak dan lain-lainnya. Kemudian selang sehari berikutnya muncul flyer yang memberitakan bahwa turut berduka cita terhadap foto anak yang diinjak-injak itu. Kemudian di-share berkali-kali ke beberapa grup WhatsApp yang ternyata informasi sebenarnya adalah anak yang diinjak-injak itu sedang ada di rumah sakit dan masih dalam kondisi hidup. Padahal sudah beredar flyer anak itu meninggal. Dan yang nge-share pun bukan hanya anak-anak kita, tapi para guru-guru, para pendidik yang dikatakan adalah orang yang memiliki kemampuan berpikir lebih baik dari anak-anak kita, ikut nge-share dan berdoa mudah-mudahan yang melakukan itu, meskipun kita akan mengutuk, meskipun kita akan tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh anak yang membuli itu, yang menginjak-injak itu, tapi ketika melihat gambar flyer yang menyatakan bahwa anak tersebut sudah meninggal dengan turut berduka cita, kemudian guru-guru juga ikut nge-share gitu di beberapa grup yang saya lihat, itu berarti menandakan bahwa atau membuktikan bahwa atau membenarkan bahwa literasi kita yang cetek, kemampuan berpikir nalar kritis kita yang rendah, budaya baca rendah, bahkan problem solving yang rendah. Kita tidak bisa melihat benar nggak berita ini, sumbernya dari mana, valid nggak. Dan ini kita lihat Bapak Ibu, di beberapa grup ini Bapak Ibu direpotkan nggak dengan yang namanya saling berbagi workshop tentang apapun, banyak sekali seminar, webinar, workshop yang ada di grup-grup WhatsApp, yang di situ tidak tahu siapa penyelenggaranya, siapa yang menjadi pembawa pengisinya, siapa yang di bawah diminta untuk membagi ke 5 grup berikutnya, penyelenggaranya siapa juga nggak tahu. Bahkan yang sudah kejadian, ada yang sudah bobol rekeningnya 25 juta, ada yang data-datanya sudah diambil. Ini adalah literasi kita ternyata sebagai seorang pendidik pun juga masih dipertanyakan. Benar nggak, valid nggak, ini yang menyelenggarkan siapa gitu. Ini menjadi refleksi bagi kita semua
bahwa kemajuan bangsa kita yang tadinya tidak bisa dilepaskan dari kemajuan pendidikan kita ketika kita melihat pendidikan kita lihat literasi, kita lihat kemampuan berpikir dari anak-anak kita, dan bahkan kita sendiri sebagai guru masih seperti itu, bagaimana bangsa kita ini bisa dikatakan ikut juga menjadi atau menuju menjadi bangsa yang maju. Apa modal sosial bangsa kita, teman-teman? Ketika tadi bahwasannya kemajuan bangsa tidak hanya berbasis SDM, SDA, ataupun finansial, tetapi bagaimana bangsa itu bisa maju karena memiliki modal sosial yang dipegang dan yang dipercayai dan dilaksanakan dibudayakan di negara tersebut. Apa modal sosial bangsa kita? Kita bisa melihat, teman-teman, di sini. Ada sebuah ikan di laut misalkan. Meskipun ya beratus tahun berenang di lautan, tetapi ikan itu dagingnya tidak pernah asin. Ya, kecuali ikan asin. Ya, ikan asin itu kan berarti kan dia diberi garam dan lain. Tapi dagingnya ikan yang ada di laut itu adalah tetap tidak pernah asin meskipun lingkungan sekelilingnya itu asin. Karena apa? Ikan itu memiliki sistem yang memfilter infiltrasi di tubuhnya, membuat fungsinya tidak terpengaruh dengan kondisi lingkungannya. Ketika lingkungannya adalah lingkungan air yang dengan kadar garam yang tinggi, tapi ikan mampu menfilter itu tidak terpengaruh oleh garam yang ada di sekelilingnya. Sistem filtrasi bangsa kita, ya seperti ikan tadi, kita juga bangsa kita sudah punya modal sosial berupa sistem filtrasi, yaitu apa? Pancasila dan jiwa gotong royong. Pancasila dengan kelima silanya ini adalah ruh dari bangsa kita, ciri khas dari bangsa kita. Dan gotong royong juga merupakan ciri khas bangsa kita yang diwariskan oleh nenek moyang kita, teman-teman. Bapak Ibu guru bisa lihat Candi Borobudur begitu megahnya. Ketika beratus tahun yang lalu didirikan Candi Borobudur, kita bisa melihat sedemikian tepatnya, ukuran sedemikian presisinya, nenek moyang kita bisa membangun, menata batu-batu menjadi sebuah candi yang besar, bangunan yang besar. Ketika itu bukan dilakukan oleh seorang yang intelektual, mungkin juga tidak akan berdiri seperti itu. Ketika tidak dilaksanakan dengan gotong royong, mungkin tidak akan juga bisa berdiri megah yang namanya Borobudur yang menjadi keajaiban dunia. Ketika tidak dilaksanakan dengan saling kebersamaan, saling mempercayai satu sama lain untuk membangun sebuah bangunan besar itu, Candi Borobudur tidak akan bisa berdiri semegah yang kita bisa lihat diwariskan dari ratusan tahun yang lalu dan kita bisa menikmatinya. Karena apa? Bangsa kita memiliki modal sosial yaitu gotong royong. Kenapa? Yang dulu yang bangsa Indonesia memiliki sifat gotong royong itu kenapa sekarang mungkin di sekeliling kita malah hilang atau menguap gitu loh. Padahal itu adalah modal sosial yang bisa menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang maju. Salah satunya bisa kita terapkan di dalam dunia pendidikan, teman-teman. Jadi ketika modal sosial bangsa Indonesia itu Pancasila tadi, itu adalah sebagai perekat dari keberagaman, perekat dari kemajemukan, perekat dari diferensiasi, berbagai macam agama, berbagai macam suku, bahasa yang ada di bangsa kita ini, itu direkatkan dengan satu cara pandang, yaitu menggunakan Pancasila dengan kelima silanya. Kemudian, salah satunya lagi modal sosial adalah kegotong royongan yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Bapak dan Ibu, apa sih sebenarnya dasar sosial itu, dasar modal sosial itu? Ternyata dasar dari modal sosial itu bisa menjadikan bangsa kita nanti maju, yang salah satunya adalah di sini adanya konektivitas dan inklusif. Adanya keterhubungan dari bangsa kita, nenek moyang kita itu terhubung. Adanya jejaringan, ada jejaring, mereka mungkin pertemuan-pertemuan di dalam kampung, pertemuan-pertemuan yang dilakukan mungkin rembuk desa dan lainnya, itu diciptakan keterhubungan antar sesama manusia, yaitu jejaring. Kalau kita lihat ini jejaring melalui perjumpaan-perjumpaan, adanya ruang-ruang dialog. Ketika tidak ada perjumpaan dan ruang dialog, Borobudur itu kan tidak akan mungkin bisa terwujud.
Karena adanya perjumpaan, adanya dialog, adanya persamaan, nanti kita buat seperti ini, kamu bawa batunya ke sana, ada dialog yang sesering mungkin sehingga terbentuklah candi yang luar biasa itu. Dan kalau di masa sekarang menciptakan konektivitas di dalam sebuah komunitas bisa melalui perjumpaan tentunya. Pada malam hari ini adalah perjumpaan secara daring. Kita bisa merasakan perbedaan perjumpaan secara daring ini dengan perjumpaan secara langsung. Ketika tadi saya sore hari juga melakukan kopdar di komunitas GSM Kabupaten Semarang. Ketika dilaksanakan dengan secara daring seperti ini, kita bisa merasakan feel yang berbeda. Feel yang kita rasakan ini kan bertatap hanya lewat dunia maya ini kan apa namanya ini layar yang hanya ngomong dan tidak bisa getaran dari energi dalam hati ini mungkin juga tidak bisa secara maksimal tersalurkan. Tapi ketika kita langsung bertatap muka di hadapan kita dengan orang yang kita ajak dialog, kita ajak diskusi, mungkin itu juga feel-nya berbeda. Maka dasar dari modal sosial itu kita harus menciptakan yang namanya konektivitas keterhubungan, jejaring perjumpaan, berikan ruang-ruang dialog di dalam komunitas sesering mungkin. Kemudian juga memberikan kesempatan atau inklusivitas. Kesempatan semuanya punya kesempatan. Kita anggota komunitas juga punya kesempatan semua. Tidak ada yang mendominasi, tidak ada yang tidak ada. Memberikan ruang. Pada hari ini ketika kita berbagi, siapapun sebenarnya mau jadi narasumber juga diberikan ruang. Jadi inklusif. Semua orang dapat berpartisipasi tanpa kecuali siapapun. Teman-teman yang hadir pada hari ini 55 orang misalkan di ruang Zoom ini. Ketika besok saya mau berpartisipasi, diberikan ruang. Ketika minggu depan saya ingin berbagi sebagai narasumber, diberikan ruang kalau di komunitas. Jadi semuanya bisa diberikan kesempatan. Inilah yang dinamakan membangun komunitas GSM yang setara. GSM Indonesia, GSM Gerakan Sekolah Menyenangkan itu yang setara. Tidak ada yang mungkin mendominasi dalam artian harus aku gitu. Tidak ada. Tapi semuanya punya kesempatan siapapun. Ya, ini adalah dasar modal sosial dari sebuah komunitas. Sekarang bagaimana Bapak Ibu? Mengapa energi nasional atau daya militansi yang dimiliki bangsa ini itu tidak dipakai untuk merekatkan persatuan bangsa? Kita punya modal tadi, energi itu apa? Gotong royong. Kita punya modal tadi, energi apa? Pancasila. Kenapa kedua hal itu yang menjadi modal sosial bangsa ini itu tidak dipakai untuk merekatkan persatuan bangsa? Misalnya nih, dengan menggunakan kemajuan teknologi, karena zaman kita revolusi industri 4.0, itu gunakan teknologi itu juga untuk menciptakan kemajuan atau inovasi. Pada malam hari ini, kita juga memanfaatkan teknologi untuk menciptakan kemajuan dan inovasi dengan cara ngobrol, webinar, bertatap muka di dalam dunia maya. Ini adalah memanfaatkan teknologi untuk menciptakan inovasi, kemajuan, dan lain, agar kita juga bisa saling sapa dari Supiori, dari Sumatera tadi hari ini, kemudian dari berbagai teman-teman yang ada di kabupaten kota di seluruh Jawa Tengah misalkan pada malam hari ini kan kita sedang memanfaatkan teknologi untuk kemajuan dan inovasi itu, untuk merekatkan dalam rangka itu. Tetapi yang ada, teman-teman, teknologi yang ada itu justru malah digunakan untuk merobek-robek tenun kebangsaan. Teknologi yang ada digunakan untuk membuat perpecahan antar etnis, perpecahan antar agama demi kepentingan politik sesaat. Di saat ini kita sedang menghadapi yang namanya pemilihan umum misalkan di negara kita ini. Kita bisa melihat setiap hari di sosial media, kita bisa setiap hari melihat di platform apapun gitu. Itu tidak ketika ada yang posting A, bawahnya tidak lepas dari yang namanya caci maki. Ada yang posting B, yang B posting gantian B, nanti di bawahnya juga tidak lepas dari caci maki. Kalau kita melihatnya, sungguh miris. Miris sekali ketika memang apakah itu karakter bangsa Indonesia, saling hujat, saling saling menjelekkan, saling mengadu domba. Apakah nalar bangsa kita itu serendah itu gitu loh. Apakah nilai luhur yang diwariskan bangsa leluhur kita itu sudah menguap sehingga kita teknologi yang harusnya bisa merekatkan, teknologi yang seharusnya bisa menjalin kerukunan umat dan lainnya, tapi digunakan untuk merobek-robek tenun kebangsaan.
Ya, akhirnya apa? Tadi apa kabar-kabar hoax gitu aja disebar kemana-mana. Ini juga salah satu bagian dari bagaimana teknologi itu digunakan untuk merobek-robek keturunan bangsa ini. Bapak dan Ibu, kita lihat bagaimana Indonesia kala dulu itu. Kita melihat ketika Kongres Pemuda 1 dan 2, 28 Oktober 1928 kita melihat. Kita melihat para leluhur kita di sana. Mereka dari berbagai daerah di bangsa kita. Yong Yava, Yong Celebes, ya, macam-macam. Dari Sumatera, ataupun dari agama yang Islamite. Tapi mereka mampu bersatu dan duduk dalam sebuah ruangan untuk mempunyai tujuan yang sama. Meski terbatas sarana infrastrukturnya. Tapi ketika antar pulau di bangsa kita waktu itu belum ada yang namanya WA. Waktu itu belum adanya nama Telegram. Waktu Telegram dalam artian aplikasi. Waktu itu belum adanya Facebook. Belum bisa konektivitas itu semudah sekarang ini, teman-teman. Zaman itu 1928. Meski terbatas sarana infrastrukturnya, tapi mereka mampu, ya, konektivitas antar pulau itu yang terbatas, tapi para pemuda dari seluruh negeri bisa berkumpul bersatu untuk memproklamirkan persatuan bangsa dengan Kongres Pemudanya. Bagaimana coba? Yang dari Sulawesi sampai di situ bisa tepat waktu, yang dari Kalimantan bisa datang ke situ, bisa tanggal 28 melaksanakan acara ini, dan dari penjuru pelosok di bangsa kita bisa. Padahal tidak ada kemudahan teknologi untuk bisa surat menyurat dan lainnya, tidak seperti sekarang ini. Tapi bangsa kita, leluhur kita, nenek moyang kita, ya, para mbah-mbah kita saat Kongres Pemuda itu mampu kok berkumpul bersatu di Jakarta di sana. Sedangkan Indonesia hari ini seperti apa? Ya, meskipun internet di mana-mana, blank spotnya juga sudah mulai kecil, kita bisa mencapai sinyal itu juga banyak tempat, mungkin di tempatnya Bu Elis, bahkan di Supioris sudah ada mulai sinyal yang menguat. Ya. Tetapi kita rusak sendiri, teman-teman, tenun kebangsaan kita ini. Padahal internet itu bisa kita manfaatkan untuk menguatkan jalinan kerukunan gitu. Karena apa? Kita adanya saling curiga, mengedepankan kepentingan sesaat, materialistik. Yang namanya politik itu kan juga kepentingan sesaat. Hanya untuk kepentingan 5 tahun kah, 10 tahun kah. Saat ini penduduk kita itu terhubung melalui infrastruktur internet, di mana sudah bahkan tanpa batas anak dari yang muda, dari yang remaja, bahkan anak-anak selalu semuanya terhubung dengan internet. Tetapi hati dan pikiran bangsa kita, teman-teman kita, hati dan pikiran warga negara Indonesia kita, penduduknya tidak pernah menyambung dari jejaring ini menjadi modal sosial baru. Komunitas, grup WA tidak bisa menjadikan modal sosial baru sebagai perekat bangsa. Ya, kita sudah punya modal itu, ada komunitas, ada ruang WA group, ada di dalamnya ada anggotanya. Kita manfaatkan harusnya untuk merekatkan dan apa ya, menguatkan jalinan kerukunan, jalinan kekeluargaan, konektivitas antar anggota yang ada di grup WA tersebut. Tapi kita mungkin belum ada ketergerakan, belum ada energi bagaimana ini adanya jejaring ini kita jadikan modal sosial baru ini harusnya gitu. Kita lebih mengalami yang namanya post-trust ya, secara telak bahwa akibat budaya literasi dan modal sosial kita tadi, kita justru kenapa modal sosial kita itu malah menyempit gitu loh. Dengan adanya teknologi tadi ada grup seakan-akan yang sebelahnya aja ketika sama-sama membuka HP kan jauh malahan gitu loh. Kita sini mau ngobrolan deketin teman kita, padahal yang pakai HP ini bisa terhubung dengan yang jauh. Kita malah seperti itu. Jadi modal sosial kita mas justru menyempit ketika teknologi ini tidak kita gunakan dengan baik. Bapak dan Ibu, tantangan ke depan bagaimana? Bagaimana bahwa kemajuan teknologi ini bisa menjadi modal sosial kita di komunitas, bukan asosial atau enable driving force, jadi sebagai perusak bagi kemajuan dan distribusi ekonomi dan bahkan akses pengetahuan bagi warganya atau bagi anggota komunitas. Jadi tantangan nih, bagaimana kemajuan teknologi yang ada, ini kita Zoom pada malam hari ini juga kita memanfaatkan kemajuan teknologi yang kita jadikan sebagai modal sosial untuk tatap muka pada malam hari ini.
Kita mungkin malam ini bisa saling berbagi pengetahuan, bahasa saling menyapa tadi, saling menyapa sebelum kita mulai. Ini harusnya menjadi seperti itu, karena ini tantangan. Teknologi yang ada harusnya hendaknya itu menjadi bagian dari modal untuk kemajuan sebuah bangsa melalui pendidikannya. Salah satu contoh bagaimana akses teknologi ini dapat dimanfaatkan teman-teman sebagai modal sosial maupun modal ekonomi. Kita berbagai macam aplikasi yang ada di dunia ini, bahkan di Indonesia kita juga mengenalnya. Para pemuda juga mulai banyak membuat aplikasi-aplikasi startup baru tentang bagaimana memanfaatkan teknologi itu sebagai modal sosial maupun modal ekonomi. Kita berpijak dari seorang psikolog eh, Thomas Haidt, kalau nggak salah, Jonathan Haidt. Ketika Jonathan Haidt itu merilis sebuah buku, namanya The Righteous Mind, ya, karya beliau. Ini dipakai, teori yang ada di buku ini dipakai untuk memahami bagaimana moralitas itu dibangun dalam masyarakat yang majemuk. Cocok nih untuk bangsa Indonesia, cocok juga di dalam komunitas GSM, ketika di dalam anggota komunitas GSM itu majemuk. Bahkan dalam satu grup WA itu ada yang SD, ada yang PAUD, ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang SMK, bahkan juga ada yang orang pengamat pendidikan dan lain masuk di sana. Ini harusnya bisa dijadikan modal nih teori dari Haidt untuk membangun moralitas bagaimana masyarakat yang ada dalam komunitas itu majemuk. Teori ini Bapak Ibu menggunakan sistem psikolog ya, yang mana bahwa manusia secara universal dan melandasi terbangunnya etika intuitif masyarakat, bahwa teori ini mampu merekatkan, mampu menjadi modal dasar, modal sosial teoritisnya untuk pergerakan sebuah komunitas. Kemudian fondasi ini bisa menjadi landasan untuk membangun bagaimana kebajikan, kindness, narasi, institusi atau komunitas ini menjadi landasan kita di dalam bergerak, menggerakkan roda-roda di komunitas. 6 moral foundation, ya, ada 6 moral yang disampaikan oleh Haidt. Care, mohon maaf kalau saya salah, kalau saya bukan guru bahasa Inggris ya, yaitu peduli. Harm, itu acuh istilahnya gitu ya, apa ya? Kemudian fairness, setara, ya. Liberty, kebebasan, ya. Loyalty, apa ya? Keterikatan kita loyal. Authority, punya kemampuan otoritas sendiri untuk mengambil sebuah keputusan. Dan sanctity atau naturis, atau apa ya? Sanctity itu adalah kemurnian atau nilai-nilai kebaikan. Dan yang mana 6 modal fondasi ini dari Jonathan Haidt itu kita gunakan untuk membangun sebuah komunitas GSM yang solid, untuk menguatkan nilai-nilai yang ada di komunitas dari 6 ini. Kita coba ulik satu-satu, teman-teman. Care. Bagaimana care ini bisa membangun kepedulian antar anggota komunitas melalui menghargai, saling menghargai di dalam komunitas. Nilai-nilai menghargai kita junjung, kita pegang, melindungi mungkin. Jadi bisa care terhadap saudara-saudara kita yang ada di komunitas, melindungi mereka mungkin ketika mereka sedang terpojok, tertindas atau bagaimanapun. Kemudian nilai-nilai gotong royong, care. Ini gotong royong kita bareng-bareng. Ini adalah kita bisa jadikan nih untuk membangun sebuah komunitas yang di dalamnya itu memiliki rasa saling kepedulian, saling menghargai, saling melindungi, dan saling gotong royong. Agar apa? Komunitas ini bisa berjalan dengan baik. Nilai-nilai itu, care. Kemudian yang kedua, liberty. Jadi di nilai-nilai liberty ini, bagaimana kita di dalam komunitas itu bisa memberikan kebebasan. Bukan bebas sebebas-bebasnya, tapi bebas independen. Bapak Ibu di dalam komunitas itu independen. Mau melakukan A boleh, melakukan B boleh, melakukan C boleh. Asalkan nilai-nilainya masih terhubung dengan core value dari yang dinarasikan oleh gerakan sekolah menyenangkan. Jadi Bapak Ibu mau mengadakan webinar A, boleh aja. Mau mengadakan webinar B, boleh aja. Dan itu bahkan tidak terhubung oleh GSM Pusat. GSM Pusat akan memberikan support ketika memang itu sejalan dengan core value yang dinarasikan, yang dipegang oleh gerakan sekolah menyenangkan. Diberikan. Jadi tidak perlu menunggu-nunggu. Ini siapa yang mau mulai? Ini siapa yang harus? Ini kemana ya? Ini izin siapa? Tidak. Karena kita memegang yang namanya
nilai-nilai liberty, nilai-nilai kebebasan atau independen pada setiap anggota komunitas, setiap komunitas ataupun anggota komunitas untuk memilih terhadap setiap pilihan yang diberikan. Ini adalah hak dasar Bapak Ibu sebagai anggota komunitas. Mau mandiri, mau berdaulat, dan punya kepribadian atau ciri khas dari komunitas tersebut, ya silakan dipegang. Karena nilai liberty diberikan kepada komunitas, yaitu apa? Kebebasan, independen di dalam menentukan, kemandirian dari sebuah komunitas, keberdaulatan dari sebuah komunitas, dan komunitas yang punya ciri khas, komunitas yang punya kepribadian, itu diberikan di dalam GSM. Yang ketiga, fairness, Bapak Ibu, fair. Artinya apa? Di sini di komunitas GSM, itu memberikan ruang atau membuka seluas-luasnya kesempatan bagi semua. Tidak terkecuali siapapun. Semua diberi kesempatan. Bahkan GSM itu lebih memihak pada kaum pinggiran, sekolah-sekolah pinggiran yang sudah siswanya mau habis, sekolah pinggiran yang mungkin gedungnya mau rusak. Itu kita bahkan memiliki empati untuk membersamai agar sekolah itu bisa setara dengan memiliki kesempatan untuk mendapatkan yang layak, pendidikan yang layak juga, anak-anak di sana juga. Itu GSM malah mengarah pada sana. Karena yang di kota-kota, kenapa kita di kota udah punya kelebihan, punya supporting yang lebih, sedangkan yang di pelosok-pelosok ada kekurangan, maka kita akan masuk ke sana. Fairness, GSM memberikan kesempatan bagi semua. GSM lebih memihak atau lebih condong kepada entitas atau kelompok-kelompok, atau bahkan kalau di sini sekolah atau bahkan siswa-siswa yang dia mengalami degradasi, dia sekolah itu sekolah yang terpinggirkan oleh sistem ataupun terpinggirkan oleh kondisi yang ada. Dan yang keempat ada namanya moral loyalty. Jadi Bapak Ibu, GSM itu di dalam membangun komunitas, dalam pergerakannya, membangun komunitas dalam menyebarkan narasi-narasi, membangun komunitas dalam menyalurkan, menyebarkan, mensosialisasikan nilai-nilai yang dipegang GSM itu, maka di dalamnya juga dibangun sebuah nilai-nilai sebagai ciri khas dari keloyalan kita terhadap GSM. Dibangun nilai-nilai, ditingkatkan kapasitas dirinya, kemudian juga diberi kesempatan untuk saling berbagi bahkan di dalam bagaimana mengembangkan potensi yang ada. Hari ini, malam ini, komunitas GSM Banyumas juga diberikan ruang, silakan untuk kesempatan untuk berbagi. Ini sedang meningkatkan hari ini materinya dengan komunitas tentang loyalitas komunitas, moralitas komunitas. Ini juga di mana kita sedang membangun yang namanya nilai-nilai yang akan kita terapkan di dalam komunitas yang Bapak Ibu ikuti di komunitas GSM di daerah-daerah. Jadi sense of community-nya, kita punya kepekaan, kita bangun loyalitas terhadap komunitas atau rasa pengorbanan bagi setiap anggotanya, sehingga nanti munculnya adalah satu untuk semua. Kita bangun suasana bahwa di dalam komunitas GSM itu ya satu untuk semua, ya. Jadi punya ikatan loyalitas terhadap kita, yuk berkorban semua. Kita berkorban seperti tadi siang saya mengadakan Kopdar, yuk kita iuran ya iuran. Itu kita sedang loyal. Kalau kita nggak loyal terhadap komunitas, nggak mau aku nggak mau iuran gitu loh. Yang aku hanya minum air putih kok, masa aku iuran gitu. Ini kita bangun nilai-nilai di dalam komunitas GSM itu, yaitu loyalty. Dan juga loyalty ini juga menggambarkan bahwa apa yang kita dapatkan ini tidak lepas dari nilai-nilai yang diberikan, diajarkan oleh GSM. Maka setiap saya berbagi, Bapak Ibu, setiap saya berbagi itu, saya tidak lepas dari yang namanya logo GSM. Itu kita loyal. Ya. Saya selalu menyampaikan cerita tentang sejarah GSM. Itu saya loyal terhadap GSM. Saya selalu menampilkan foto, menceritakan dulu awalnya ada co-founder Pak Rizal, founder Pak Rizal, co-foundernya Bu Novi. Saya selalu sampaikan itu kepada siapapun ketika saya berbagi tentang nilai-nilai value GSM. Itu yang dinamakan loyalitas, tidak meninggalkan sejarah, tidak meninggalkan asbabun nuzul. Saya menerima ilmu atau menerima
sesuatu yang bermanfaat yang saya dapatkan di GSM, kemudian saya ngambil ilmunya dan bahkan saya meninggalkan, mengaku bahwa ini dari saya, itu tidak. Maka di sini di ruang komunitas di Gerakan Sekolah Menyenangkan kita bangun yang nilai-nilai loyalty, ya. Bapak dan Ibu, yang kelima, authority. Di mana dalam sebuah komunitas, di dalam pergerakannya, kita komunitas Gerakan Sekolah Menyenangkan itu memiliki authority, di mana GSM juga punya authority sendiri, otoritasnya itu terilhami dari nilai-nilai yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwasanya nilai-nilai Ki Hajar Dewantoro ini menjadi ilham bagi komunitas Gerakan Sekolah Menyenangkan sebagai sejarah panjang bagaimana dalam pendidikan itu dibangun bangsa ini. Nilai-nilai yang diajarkan Ki Hajar Dewantoro itu juga salah satu bagian dari proses membangun peradaban bangsa ini. Sehingga ketika kita memiliki authority dengan di dalam pergerakannya itu berkiblat pada nilai-nilai yang diberikan oleh leluhur kita, itu kita akan melahirkan rasa penghormatan yang tinggi. Meskipun teman-teman itu diberikan otoritas ya untuk melakukan A, B, C, tapi tidak meninggalkan nilai-nilai yang dibawa oleh GSM, itu kita akan melahirkan bahwasannya saya di komunitas ini memiliki rasa lahir terhadap penghormatan yang tinggi terhadap GSM, yang mungkin apa yang saya dapatkan ini juga dari GSM. Sehingga akan nanti akhirnya apa? Bahwa tidak melupakan yang namanya sejarah, bahwa ya tidak melupakan terhadap yang namanya tradisi yang kita buat misalkan di dalam sebuah komunitas. Jadi authority, Bapak Ibu di dalam komunitas memiliki otoritas yang itu sebenarnya tidak ada tidak garis kaku terhadap GSM di pusat, tapi adalah garis koordinasi otoritas yang diberikan itu untuk meningkatkan bahwa saya menghormati asal-usul dari nilai-nilai yang ada di dalam komunitas GSM atau sejarah yang nilai-nilai yang dibawa oleh GSM. Dan terakhir Bapak Ibu, value dari Sanchiti namanya. Ya, moral Sanchiti. Kalau di GSM kita punya value yang kita narasikan dengan kembali mendidik manusia. Itu Sanchiti, value. Atau bahkan kesempatan yang setara, itu juga value. Nilai-nilai suci yang dipegang, yang diugemi kalau bahasa Jawa oleh seluruh warga atau seluruh komunitas yang ada di Gerakan Sekolah Menyenangkan. Bahwa kita masuk di dalamnya, yuk nilai value yang dinarasikan GSM adalah kembali mendidik manusia, maka kita di ruang-ruang komunitas, di ruang-ruang kelas kita, bahkan di sekolah, itu juga menganggap membangunkan kembali, memunculkan kembali praktek-praktek bahwa kita adalah seorang manusia, anak didik kita seorang manusia, teman-teman kita dalam komunitas itu seorang manusia, bukan seorang robot, bukan seorang aplikasi, bukan sebuah robot, bukan sebuah aplikasi, tetapi kita yang ada di komunitas Gerakan Sekolah Menyenangkan ini adalah semuanya manusia, dan kemudian anak didik kita juga manusia, dan ini narasi dari GSM ya. Nilai kebaikan, nilai suci yang dipegang GSM bahwasanya kembali mendidik manusia, kesempatan yang setara. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika Sanchiti ini ada dalam pengembangannya, mengelola kegiatan maupun pergerakan di dalam komunitas Gerakan Sekolah Menyenangkan itu harusnya berbasis pada kodrat dasar bawaan manusia. Apa itu? Kodrat dasar bawaan manusia, bahwa manusia itu dilahirkan adalah murni, suci, atau manusia dilahirkan dalam keadaan yang baik. Maka nilai-nilai kebaikan itulah yang harusnya menjadi kodrat dasar atau menjadikan sebuah landasan di dalam mengelola kegiatan atau menjadi landasan di dalam pergerakan kita di dalam komunitas. Kita munculkan nilai-nilai kebaikan. Apa nilai kebaikan? Ya, menghargai, menghormati, itu kan nilai-nilai kebaikan. Jadi yang di dalam komunitas ini, value moral Sanchiti harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing yang berkomunitas, para leader, para mentor. Mari bersama-sama, saya juga mengajak diri saya dan teman-teman saya yang lainnya, nilai-nilai kebaikan itu kita munculkan di dalam komunitas.
Ketika ada temannya yang saling mungkin congkrah bahasanya, yang saling mungkin sedang ada permasalahan, yuk kita rekatkan, nilai-nilai kebaikan itu kita menjadi landasan di dalam kita berkegiatan atau bergerakan. Karena apa? Itu ada nilai intuitif masyarakat bangsa kita, nilai intuitif yang dimiliki oleh manusia. Jadi nilai-nilai suci inilah yang nantinya akan melahirkan kebajikan atau kebaikan. Itu 6 dasar morality yang mungkin akan bisa kita pegang, teman-teman. Ketika memang kita tidak bisa seluruhnya, tapi itu menjadikan sebuah kiblat atau pandangan untuk menjalankan, mengelola kegiatan, mengelola pergerakan yang ada di komunitas gerakan sekolah menyenangkan. Ketika Bapak Ibu eh, rekomendasi OECD bahwasannya peningkatan kapasitas tenaga pendidik yaitu guru bisa dilakukan dengan guru harus diberikan otonomi yang penuh, kemudian juga dengan meningkatkannya dengan menggunakan kapasitas building, peningkatan kapasitas diri yang dilakukan dengan cara saling berbagi, peer exchange, itulah yang menjadikan value, sense of community, dan frame dari komunitas gerakan sekolah menyenangkan. Ada otonomi dari tiap komunitas yang Bapak Ibu ikuti di daerah manapun. Ada di dalamnya adalah peningkatan kapasitas building warganya atau anggota komunitas yang dilakukan melalui peer exchange, saling pertukarkan. Bapak Ibu yakin yang ada di komunitas itu ada orang-orang hebat. Ayo kita tukarkan, jangan hebatnya dibuat diri sendiri. Saya yakin di dalam komunitas itu ada orang-orang yang memiliki kemampuan yang sebenarnya akan bermanfaat bagi orang lain. Saya masih ingat yang disampaikan oleh teman saya, Mas Mufid itu. Mungkin kecil bagi kita, mungkin sederhana bagi kita, tapi sangat mungkin juga itu sangat berarti bagi teman-teman kita yang lain. Inilah yang namanya values, time frame yang ada di dalam komunitas gerakan sekolah menyenangkan, yang kemudian dibalut dengan nilai-nilai moral, saling care, liberty, saling peduli, diberikan ruang independen, fairness, setara, kemudian loyal terhadap nilai-nilai yang dibawa GSM, authority punya otoritas sendiri bahkan, yaitu dengan adanya pengurus dan lain itu kan punya otoritas di dalam sebuah komunitas GSM kota kabupaten, punya otoritas, sedang membentuk pilar-pilar kepengurusan agar nanti roda komunitas bisa berjalan. Dan akhirnya value sanctity atau kemurnian, nilai-nilai kebaikan yang ada di dalamnya, saling menghargai, nilai-nilai kekeluargaan, ada temannya yang sedang salah jalan, kita luruskan dan lain. Pokoknya di dalamnya itu kita bicaranya adalah bicara nilai-nilai kebaikan. Jadi semoga apa yang menjadi value moral ini ketika kita pegang menjadi sebuah moral dasar dalam berkomunitas, bergerak, dan mengelola kegiatan-kegiatan di GSM itu akan menjadikan hidup kita menjadi lebih bermakna, menjadikan hidup kita menjadi hidup yang bermanfaat bagi diri kita bahkan bermanfaat bagi saudara-saudara kita. Terima kasih atas perhatian. Mungkin materi dari malam hari ini tentang moralitas komunitas yang pada dasarnya semoga Bapak Ibu bisa mengambil nilai-nilai moralitas di dalam komunitas. Kita berkomunitas di gerakan sekolah menyenangkan ini tidak melupakan yang namanya sejarah. Kita di dalam komunitas di gerakan sekolah menyenangkan ini kita tidak melupakan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai persamaan, nilai-nilai keloyalan kita, nilai-nilai independen bahkan juga memiliki otoritas dan nilai-nilai kepedulian terhadap sesama. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Mariani. Mangga Bu. Berubah, berbagi, dan kolaborasi. Ini tadi saya gambarnya kok Naruto gitu. bukan apa-apa ya, mohon maaf ini tidak ada unsur politiknya, cuma saya nyaring yang berubah itu apa, dulu ada baja hitam, harusnya baja hitam itu. Jadi berubah, berbagi, kolaborasi, ada sebuah perjalanan bagi siapapun yang di dalam komunitas harus mengalami itu, perubahan, baik perubahan mindsetnya, bahkan sampai perubahan belief sistemnya, memahami tentang kepercayaan nilai-nilai yang ada di bawah di GSM, kemudian dibagikanlah nilai-nilai itu ketika Bapak Ibu sudah menjadi orang yang berubah dan mengimplementasikannya, dibagikan, dan saatnya juga berkolaborasi. Hari ini, malam ini terwujudnya webinar ini juga tidak lepas dari kolaborasi kami, komunitas GSM Banyumas, dan teman-teman yang ada di komunitas di daerah lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali, ilmunya sungguh luar biasa ya. Lagi-lagi kita diingatkan tentang nilai-nilai baik di dalam gerakan sekolah menyenangkan. Tadi Pak Ali sudah mengupas tuntas bagaimana sebenarnya bangsa kita itu punya modal sosial yang besar untuk menjadi bangsa yang besar. Namun ternyata terkadang modal sosial kita itu bisa jadi menjadikan sebuah tantangan ataupun ancaman. Tadi disampaikan pula oleh Pak Ali mengenai teorinya dari Jonathan Haidt ya, tentang bagaimana moralitas dibangun dalam menyatukan kemajemukan. Ada 6 pondasi dari moral, dari care, fairness, liberty, loyalty, authority, dan sanctity, di mana keenam itu kemudian membentuk sebuah capacity building, power exchange, dan otonomi, sehingga kemudian menjadikan komunikasi itu menjadi saling bermanfaat dan menjadi besar. Baik, Ibu Bapak, saatnya kita untuk diskusi, berbagi, ataupun yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan bisa raise hand atau langsung saja. Monggo. Silakan Ibu Bapak. Kalau nggak bertanya mungkin diskusi gitu Bapak dan Ibu. Mungkin Boleh dari berbagi. materi ini kira-kira ada yang kalau tidak ada pertanyaan mungkin ada yang mau menyampaikan punya gambaran atau kesadaran baru apa yang muncul dari Bapak Ibu gitu. Ketika Bapak Ibu Saya sebagai Pak Ali. Saya Bu Yuni. ya. Monggo Bu Yuni. Tapi maaf saya off cam nggak, Mas? Nggih, mangga Bu Yuni. Nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap saya membaca ataupun mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Ali, memang semangat sama merasa bodoh banget saya selama ini ternyata. Oh, selama ini ternyata saya itu belum banyak belajar dan akhirnya terbuka wawasannya. Mudah-mudahan ada beberapa yang nyandar karena dengan adanya umur ya, jadi semakin sulit juga untuk mengingat dan mengingat. Tapi tadi yang disampaikan oleh Pak Ali memang betul sekali bahwa memang kita jangan sampai melupakan sejarah gitu. Yang saya tanyakan di sini Pak Ali, tapi jangan ditertawakan ini kalau mungkin memang sangat-sangat lucu ya. Udah gini tutup aja. Selama ini saya itu gini, sebenarnya dalam kebingungan saya ketika mengikuti Pak Rizal, Bu Nopi, terus Pak Kurniawan, terus Pak Ali, itu sebenarnya apakah memang ada persamaan pada dasarnya itu, dasar pemikirannya itu memang ada kesamaan antara yang digaungkan oleh GSM dan kurikulum merdeka yang yang didengungkan oleh pemerintah itu, Pak Ali. Karena semuanya kan berakar pada nilai-nilai yang dibawa oleh Ki Hajar Dewantara. Tapi kalau memang sama, kenapa kok itu muncul gerakan GSM yang seolah itu merupakan ketidakpuasan dengan apa yang ditawarkan oleh pemerintah, seperti itu loh Pak Ali. Itu seperti itu. Mohon untuk diberikan pencerahan Pak Ali biar nggak mumet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuni, tahu sejarah GSM itu kira-kira muncul tahun berapa Bu Yuni? Saya itu baru mengikuti waktu yang di Semarang itu sih Pak. Jadi ketika Ya. Bu Yuni menyampaikan bahwa kurikulum merdeka juga membawa Baru muncul. nilai-nilai kembali oleh nilai-nilainya Ki Hajar Dewantara, kemudian nilainya juga kita terima sekarang. Kemudian ini apa ada muncul GSM yang mungkin sebagai apa ya antitesa atau apa GSM ini sebagai ketidakpuasan terhadap ada yang ada di narasinya terhadap di kurikulum merdeka, bukan seperti itu sih.
Bahkan gerakan sekolah menyenangkan itu lahir jauh sebelum adanya kurikulum merdeka gitu. Yaitu di tahun 2015, 14, 15. Itu berarti kan jauh sebelum ada kurikulum merdeka. Bapak dan Ibu, bangsa kita itu sudah berupaya keras bagaimana memajukan pendidikan Indonesia. Salah satu upayanya adalah melalui pergantian kurikulum, bahkan sekarang sudah sampai 12 kali perubahan kurikulum. Atau bahkan 13 kali, 12 kali. Dari pertama dulu sampai sekarang yang terakhir kurikulum merdeka. Di mana perubahan-perubahan kurikulum itu juga ternyata masih belum bisa memuaskan yang namanya sistem pendidikan yang bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang beradab, menjadi bangsa yang apa ya, bangsa yang memiliki nilai-nilai yang mungkin tadi kalau secara riset literasi kita rendah, numerasi kita rendah, kan? Jadi upaya-upaya pemerintah itu ternyata kok belum sesinkron itu gitu. Kalau saya katakan Bapak Ibu bahwasanya AN yang kemarin itu saya juga nyuplik dari perkataan Mas Nadiem dari Detik itu bahwa kualitas pendidikan Indonesia sedang menurun, kualitas pendidikan Indonesia sedang menurun, tetapi sekolah-sekolah dengan nilai akreditasi A itu naik. Sehingga ada sesuatu yang kontras bahwa kualitas sekolah itu semakin bagus, tapi kenapa kualitas dari pendidikan yang diukur dari nilai anak-anak kita, kualitas anak kita itu turun gitu loh. Baik numerasi, berarti apa yang salah sebenarnya? Bukan masalah GSM itu eh, merupakan sebuah gerakan yang tidak puas terhadap apa yang ada di kurikulum merdeka. Yo nggak puas dari kurikulum merdeka bagaimana? Wong duluan GSM gitu maksudnya. Jadi kurikulum merdeka baru tahun 2001 saya mengenal namanya kurikulum prototype waktu itu. Dan saya mengenal GSM tahun 2019 di bulan Juli Agustus. Ketika saya mengenal GSM, nilai-nilai yang saya pelajari di GSM, kemudian muncul kurikulum merdeka, saya juga nggak kaget-kagetnya. Loh, di kurikulum merdeka narasinya sudah apa yang saya pernah dengar di GSM. Di kurikulum merdeka, ajarannya bahkan sudah saya terima di gerakan sekolah menyenangkan. Contoh, teman-teman yang mungkin punya sertifikat guru penggerak ya, karena saya guru penggerak tapi saya nggak punya sertifikat gitu. Saya menggerakkan tapi saya nggak punya sertifikat gitu, karena tidak saya butuhkan. Saya adalah menggerakkan, saya tidak membutuhkan yang namanya sertifikat guru penggerak. Eh, Ketika di dalam guru penggerak itu ada yang diajarkan yang namanya tadi sore saya juga cerita segitiga restitusi. Saya di GSM sebelumnya sudah diajarkan yang namanya restoratif justice gitu Bu Yuni. Jadi jadi bukan berarti GSM itu merupakan sebuah antitesa atau ketidakpuasan terhadap kurikulum merdeka. Loh, saya udah belajar duluan sebelum ada, saya baru tahu akhir-akhir oh ada namanya segitiga restitusi. Kemudian ada namanya di di kurikulum merdeka ada namanya KSE, kesadaran sosial emosional. Lah saya di GSM sebelum jauh-jauh dulu bersama Bu Novi diajarkan yang namanya SEL, Social Emotional Learning. Itu bukan berarti itu adalah antitesa atau dalam rangka ketidakpuasan terhadap kurikulum merdeka. Loh, saya belajar SEL dulu baru tahu di kurikulum merdeka yang belakang ini ada namanya KSE. Jadi bukan bukan berarti bahwa GSM itu adalah ketidakpuasan terhadap kurikulum merdeka. Mungkin value nilai-nilai yang dibawa kurikulum merdeka itu bagus. Saya senang. Adanya kurikulum merdeka itu saya senang. Kenapa? Sesuai dengan apa yang saya terima di GSM. Wah, hebat nih, keren nih kurikulum ini. Akan memberikan ruang bagi guru yang punya keindependian tinggi akan bisa mampu mengeluarkan apa ya kemampuannya gitu loh. Mengeluarkan apa namanya yang selama ini mungkin terkungkung. Jadi ini kurikulum merdeka cuma apa yang saya takutkan kurikulum merdeka ini disleding. Kurikulum merdeka ini ditackle. Kurikulum merdeka ini ditelikung gitu loh. Kenapa? Contoh ketika kurikulum merdeka yang nilai value-value-nya bagus tadi ditelikung dengan hanya ditagih-tagih, dikejar-kejar dengan nilai-nilai angka. Contoh, PMM lah ini PMM. Kita kan sedang dikejar-kejar namanya angka. Yang namanya kinerja kita 32 poin, yang itu tidak hanya sebagai pertimbangan, tapi kita menjadi seakan-akan fokus pada yang namanya bagaimana 32 poin ini. Bukan fokus bagaimana saya mengembangkan diri untuk berdampak bagi anak-anak. Itu namanya ditelekung kurikulum merdeka ini. Tadi PMM juga, PMM suatu daerah misalkan ini di Banyumas baru 60% PMM-nya.
Kemudian Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah akan ngejar yang namanya Kepala Dinas Kota Kabupaten Banyumas. Itu gimana kok baru 60%? Kepala Dinas Banyumas akan ngejar siapa? Kepala sekolah, pengawas. Kepala sekolah akan ngejar siapa? Ayo, 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 ayo. Gitu akan dorong-dorong Guru. siapa? Guru-guru. Sehingga Guru. guru-guru juga bagaimana agar yang namanya PMM itu bisa ndang pecah telur, ndang ngikuti. Meskipun cara mengikuti pun juga bukan dengan Deret. keinginan diri kita. Kita hanya mungkin unsur-unsur manipulatif di dalamnya kan kita tidak tutup mata ada gitu loh. Sehingga disitulah yang namanya kita itu mengkoreksi hal-hal yang mungkin tidak seharusnya seperti itu. Bukan berarti kok GSM itu menjadi antitesa, GSM itu mengkoreksi apa namanya menjadi ketidakpuasan terhadap kurikulum pendidikan karena nilai-nilai kurikulum pendidikan bagus, tapi sangat disayangkan ketika di dalamnya tidak diberikan nilai-nilai kemerdekaan, tidak diberikan nilai-nilai keindependenan. Bapak Ibu sebagai guru-guru ini pun ini kalau saya dikatakan provokator bahaya ini. Bapak Ibu sebagai guru-guru pun kita harus mengunggah apa hasil karya kita online kan misalkan. Kenapa nggak cukup di kepala sekolah? Kenapa nggak percaya dengan kepala sekolah kita misalkan? Kita harus sampai pusat kayak seakan-akan kita itu selalu dipantau kinerjanya seperti apa, kamu melakukan apa dan lain-lain diteliti bahkan kecil-kecil. Apa nggak percaya kita itu melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita? Apa nggak percaya gitu loh? Kita melakukan sesuatu memang benar-benar mungkin kita untuk mendokumentasi sebenarnya kita poles yang baik, bahkan kenyataannya tidak seperti itu. Kita bisa jadi seperti itu. Jadi ya, unsur manipulatif akan muncul gitu. Sehingga ketika nilai-nilai value baik kurikulum merdeka ini, kalau GSM itu bukan mengkoreksi, bukan menjadi antitesa, tapi bagaimana GSM menjadi mengisi ruh di dalamnya, agar apa yang ada di dalam kurikulum merdeka itu benar-benar sejalur dengan nilai-nilai yang diinginkan, ya, filosofi yang diinginkan di dalam kurikulum pendidikan itu jangan sampai terdegradasi dengan hanya memikirkan sertifikat, terdegradasi dengan yang namanya ngejar-ngejar pokoknya PMM-nya tinggi 11 bintang, 12 bintang, 40 bintang, tidak hanya seperti itu. Tapi bagaimana kita benar-benar itu mendidik dengan hati sehingga memberdayakan anak didik kita sehingga anak didik kita menjadi dirinya menjadi versi terbaik bagi dirinya. Bagaimana selalu kita untuk meningkatkan, meningkatkan, dan meningkatkan. Mungkin itu Bu Yuni saya meluruskan bahwasanya tidak demikian. Secara sejarah pun juga lebih duluan GSM. Secara berjalannya bukan hanya tidak puas terhadap apa yang di GSM, tapi bagaimana GSM ini bisa menjadi sejalan, beriringan untuk menjadi ruh penguat bagi teman-teman ketika capek dengan yang namanya dikejar-kejar, tapi ketika di GSM, yuk kita luruskan niat, kita melakukannya dengan hati, kita selalu mengisinya di bidang-bidang atau di sisi-sisi itu. Gitu Bu Yuni. Oke. Terima kasih Pak. Pak Ali, ini tadi pertanyaan itu berdasarkan karena saya mengenal GSM itu setelah saya mengenal kurikulum merdeka. Sehingga saya itu berpikiran bahwa apakah ini memang sebagai yang tadi saya ungkapkan itu. Tapi setelah saya memang saya semakin terang bahwa oh ternyata memang ada satu perbedaan mendasar dari kurikulum merdeka yang itu dengan GSM. Karena kalau GSM itu memang kalau saya rasakan setelah saya sering bergaul dengan orang-orang yang memang sudah di fasilitator GSM seperti panjenengan, itu memang kalau GSM itu memang betul-betul menitik beratkan bagaimana memanusiakan manusia. Sedangkan pada perjalanan yang setelah saya mengalami tersendiri setelah SMA Bulus itu hampir 2 tahun menerapkan kurikulum merdeka, ternyata di situ pemerintah tidak mempunyai kekonsistenan. Contohnya yang satu Pak, kemarin menjadikan satu pertentangan batin saya bahwa untuk masuk itu katanya kalau di dalam kurikulum merdeka itu tidak ada KKM atau tidak ada perenggingan. Tapi ternyata ketika mau masuk ke perguruan tinggi dengan masuk ke berapa kuota kita untuk itu, kenapa nilai itu juga di rata-rata kemudian di ranking gitu loh, seperti itu. Itu juga kemarin yang sempat saya menjadi pergolakan sendiri bahwa kok tidak ada kekonsistenan seperti itu. Kemudian untuk adanya PMM yang kemarin jujur
bahwa kemarin aja terjadi bahwa ketika ada seorang narasumber yang disuruh untuk memberikan pengisian, melatih itu, ternyata di situ mereka membongkar bahwa kalau panjenengan ingin lolos PMM itu sangat mudah sekali dalam membuat aksi nyata. Ternyata aksi nyata itu hanya copy paste itu sudah cukup dan itu pasti akan akan lolos telaah dan akhirnya akan muncul sertifikat. Padahal mungkin ya, mungkin pemerintah awal mula adanya aksi nyata itu kan tujuannya bukan hanya sekedar itu, tapi ternyata setelah dikejar-kejar bahwa pemerintah sudah membelikan akun pada kalian kok guru-guru ini malah nggak pernah ngajar-ngajar, nggak pernah menggunakan akun tersebut, rugi aku lah. Iya. Itu akhirnya mungkin itu seperti itu. Itu saja, mungkin matur nuwun sekali atas pencerahannya. Jangan bosan ya Pak Ali. Sami-sami Bu Yuni. Selanjutnya ini ada Bu Siva, Pak Ali dari Kabupaten Berau sudah raise hand. Monggo Bu Siva. Mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penyampaian materinya yang luar biasa. Saya tergelitik sama judulnya. Moralitas komunitas. Nah, di sekolah kan kita harus membangun moralitas komunitas. Istilahnya kalau di sekolah itu kebersamaan ya. Nah, di mana kalau misalnya di dalam Halo. tapi masih halo? Ya. Tadi terputus mati. Tar. Jelas kok di tempat saya. Di sekolah Kedengeran tadi. Bu, kedengeran Ibu. Oh iya, di sekolah ini kan kita masalah komunitas ya. Saya kasih contoh aja di sekolah gitu. Kita masih ada beberapa teman-teman atau rekan yang di sekolah gitu kan. Saat kita kayak membangun komunitas itu hanya satu orang yang menggerak. Yang maksudnya hanya satu orang yang tergerak untuk melakukan sesuatu. Padahal kepala sekolah itu selalu mengingatkan bareng-bareng. Tapi ujung-ujungnya apa? Kamu aja yang lakuin. Kamu aja nih. Padahal apa? Tujuan komunitas itu adalah kebersamaan. Nah, untuk membangun moralitas komunitas itu kayak gimana caranya? Supaya kita ngajaknya itu orang-orang tuh tidak tertekan, tidak terbebani. Ya wes, jalan gitu aja gitu loh. Kayak gitu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Siva. Tadi di dalam slide juga ada yang namanya dua cara bagaimana nilai-nilai value itu bisa dijadikan sebagai modal sosial sebuah berkomunitas. Satunya adalah konektivitas, yang satunya adalah inklusivitas. Konektivitas itu berarti adanya keterhubungan. Ketika satu orang itu berarti belum bisa membangun sebuah koneksi antar warga atau anggota di dalamnya. Jadi bagaimana caranya membangun koneksi itu? Cara membangun koneksi ketika dalam komunitas ya lakukan dengan banyaknya perjumpaan-perjumpaan dan dialog-dialog. Mungkin ruang-ruang dialog, ayo kita buka ruang dialog ngobrol gitu loh. Nyantai kita ngopi-ngopi, ngobrol virtual kalau di dalam GSM. Ya kalau di darat ya ngopi darat gitu loh. Ya kan? Kopi darat. Ngobrol aja di situ. Apa sih yang mau mungkin saling berefleksi lah. Saya temukan tuh di komunitas Pekalongan, Pak. Saling berefleksi nih. Apa perjalanan batin apa atau masih kendala batin apa gitu. Saling ngobrol. Ketika ada konektivitas itu kan tersalurkan. Sehingga ketika tersalurkan juga nanti akan muncul namanya kebersamaan dan lainnya. Yang keduanya adalah inklusif. Jadi tidak ada tadi kamu aja kamu saja. Inklusif semua diberikan ruang. Mau siapa pun, bahkan saya itu bukan siapa-siapa diberikan ruang oleh GSM kok. Pak Ali mau nggak ke Sorong ngisi ikut kita ngisi di depannya kepala sekolah seluruh Papua itu kan inklusif, artinya diberikan ruang setara pada siapapun. Bukan berarti Pak Ali itu mungkin sudah punya portofolio yang juara atau apa, nggak ada. Saya bahkan nggak pernah menjadi guru prestasi, juga nggak pernah, ini juga nggak pernah gitu. Sehingga GSM itu memberikan inklusivitas. Ketika dalam komunitas itu ada inklusif, jadi semuanya setara, semuanya sama rata, duduk sama rendah, berdiri juga sama tinggi, kemudian diperbanyak ruang-ruang
koneksi menghubungkan tadi dengan cara dialog-dialog, ngobrol-ngobrol itu mungkin akan kita lama-lama apa nilai-nilai tadi yang hanya kamu-kamu saja itu nanti akan mulai kita singkirkan. Dengan adanya tadi mungkin pemingguan. Kalau saya ini sedang apa namanya bukan merilis ya, sedang merintis ya, yang namanya di komunitas Semarang ini, Kabupaten Semarang, rujakan. Rujakan itu saya kasih nama rutinan jalin kekeluargaan, yang di dalamnya nanti kita bangun nilai kebersamaan, kita bangun nilai gotong royong, bawa makanan masing-masing, nanti kita buat makan bersama. Itu kan bagaimana cara kita sedang merintis untuk mewujudkan konektivitas itu. Ruang-ruang perjumpaan kita perbanyak, ruang-ruang dialog kita perbanyak. Mungkin itu, Bu. Jadi ada dua pendekatan, berikan ruang konektivitas itu biar terhubung dengan perjumpaan-perjumpaan, dengan dialog-dialog, tidak hanya jumbleng meneng bae bahasanya kalau Jawa, kalau tahu bahasa Jawa, Bu, diem gitu artinya, tapi diberikan ruang-ruang itu ngobrol yuk gitu. Kemudian juga diberikan kesempatan siapapun, tidak hanya dikuasai satu orang. Mungkin itu, Bu. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi yang ketiga ini Pak Ali dari Pak Arif Simaria di kolom chat itu tentang minta penjelasan tentang kalimat GSM lebih berpihak pada kaum pinggiran. Itu mohon dijelaskan dari Oke. Pak Arif Simaria. Terima kasih Pak Arif. Jadi sejarahnya dulu GSM itu, bahkan Pak Rizal, Bu Novi itu setelah sepulang dari Australia, sudah mau ada namanya investor, sudah ada mau yang namanya ingin mendirikan sekolah. Yuk dirikan sekolah, kita buat kurikulum sendiri yang telah kita dapatkan, kita yakini, kita buat sekolah yang bagus, nanti yang sekolah di situ adalah orang-orang yang berbayar, bahkan orang-orang mau bayar mahal pun mau gitu loh. Yang ada kan mungkin Bapak Ibu bisa lihat lah, sekolah-sekolah hebat, sekolah besar itu dengan kurikulum IB, kurikulum apapun kan mungkin berbayar dan mahal-mahal gitu. Padahal yang sekolah di eh, sekolah dasar, sekolah-sekolah yang di pinggiran itu juga anak-anak yang nanti mungkin akan jadi pemimpin bangsa ini. Tuh. Kenapa itu seakan-akan terpinggirkan, seakan-akan anak tiri gitu loh. Maka Pak Rizal nggak mau aku mendirikan sekolah untuk apa namanya menyalurkan ilmu saya. Aku nggak mau untuk membuat sekolah untuk apa namanya apa yang saya yakini dalam pendidikan itu seperti ini. Nanti sehingga yang sekolah hanya orang-orang yang punya berduit saja dan bayarnya mahal. Enggak. Pengen semua bangsa kita itu tidak terkecuali bahasanya gitu. Yang kebetulan adalah kita berusaha untuk yang pinggir-pinggiran itulah biar merasakan nilai-nilai, bahkan yang sekolah-sekolah pinggiran itu merasakan praktek-praktek pembelajaran yang ada di sekolah-sekolah internasional. Ya nggak apa-apa, diberikan itu. Jadi maksudnya berpihak pada pinggiran itu bukan berarti berpihak dan memusuhi yang ada di kota loh, tidak. Tapi bagaimana kita punya apa ya positioning, sikap positioning kita terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita yang merasa harusnya juga sama-sama mendapatkan haknya untuk menerima pembelajaran yang berkualitas, sama-sama mendapatkan haknya untuk menerima apa namanya pengalaman belajar yang bermakna gitu loh. Bahkan kalau kurikulum mereka, ya mereka juga berhak mendapatkan apa namanya value ajaran-ajaran kurikulum merdeka gitu. Tidak hanya mungkin beda dengan kita itu kan sekolah, mungkin beda. Jadi ketika pinggiran itu juga bukan berarti dimaknai bahwa letaknya di pinggir, tidak. Terhadap personal-personal yang ada di komunitas pun juga gitu. Tidak selalu orang-orang yang punya prestasi, punya jabatan, punya titel panjang gitu yang selalu untuk mungkin teman-teman kita yang mungkin apa ya duduk di pojokan, yang dia sedang takut-takut menyuarakan pengen ngomong, mungkin itu kita berikan ruang itu, kita berpihak pada ayo kamu juga bisa kok. Ayo kamu juga punya kesempatan kok. Seperti itu. Jadi hanya positioning sikap bahwa GSM itu berpihak pada sekolah-sekolah pinggiran atau orang-orang yang tersisih itu bahasanya adalah positioning sikap kita. Kita tidak meninggalkan yang itu, tapi kita mungkin lebih fokus yuk biar mereka itu juga merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di kota, apa yang dirasakan oleh orang-orang yang punya kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih maju. Itu mungkin dari arti berpihak pada yang di pinggiran. Ya.
Baik, terima kasih Pak Ali. Monggo Ibu Bapak masih ada waktu untuk bisa berdiskusi atau berbagi pengalaman. Ternyata di kolom chat juga diskusinya agak seru itu Pak mengenai tentang ruang-ruang yang berbagi itu. Baik Bu Bapak, masih ada lagi? Bisa langsung raise hand atau langsung bunyikan mic-nya. Oke. Teman-teman, ketika Oh, ruang ini ada, maaf Pak Ali, apa? ada Bu Siti Farihah. Oh, iya, Dit- monggo. Halo. Kesempatannya. Selamat malam Bapak Ibu. Mohon maaf ya off cam. Apakah masih terdengar? Ya. Masih Bu. Iya, terima kasih materinya luar biasa Pak Ali untuk malam ini. Ini yang sebenarnya sudah lama saya nantikan untuk terkait moralitas komunitas ya Pak Ali. Jadi sebenarnya memang betul yang sering dikatakan Pak Ali ketika membersamai kita di GSM Rembang, bahwasanya ketika kita ingin membangun sebuah komunitas itu nothing tulus. Artinya ketika kita mau bergerak dari dulu dari awal gitu ya. Kalau kita misalnya sudah terdampak dulu kata Pak Riza, terdampak dulu dari awal, bagaimana kita bisa mempengaruhi teman-teman gitu. Kemudian nantinya ketika teman-teman mulai terdampak, bagaimana kita pengaruhi dulu yang dekat dengan kita. Jadi yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menggerakkan komunitas tuh mulai dari kita sendiri. Kalau kita mau bergerak, nantinya kita akan berikan aksi nyata itu, kemudian kita bagikan ke teman-teman, mungkin saja ada 1 atau 2 orang yang terpengaruh dan nantinya itu bisa dibagikan ke semua orang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, aduh lupa ya. Sepertinya itu dulu, Oke, Bu. oke. Terima kasih Pak Ali. Itu bukan pertanyaan hanya menguatkan, tapi saya juga akan kuatkan lagi ketika memang cerita saya pribadi Bapak Ibu. Ketika saya bergabung dengan GSM, kemudian belajar langsung dengan founder-foundernya, itu sebenarnya tidak hanya saya. Ada 100 orang pertama guru SMK dan SMA di Jawa Tengah ini yang didiklat oleh GSM. 3 hari diklat. Kemudian GSM membuka volunteer, berarti kan memberikan ruang. Ternyata di antara 100 orang itu, hanya saya seorang yang masuk di dalam mendaftar melalui G-Form dan masuk dalam grup itu. Loh, teman-teman yang 99 mana kok nggak ada? Dan inilah nggak apa-apa, saya sendirian nggak apa-apa. Selama saya sendirian nggak apa. Tapi ketika saya juga sudah berubah mindset, berubah perilaku, dan berubah belief systemnya, kemudian melakukan hal-hal itu juga tidak mudah. Dibully, iya. Dicemooh, iya. Apa yang saya lakukan itu dianggapnya receh, masa kayak gitu, anak SMK gitu. Apapun. Tapi ketika saya sudah berusaha untuk meningkatkan level saya, tidak untuk mengurusi hal-hal seperti itu, ternyata sekarang apa ya? Saya tidak terus berarti sombong. Saya sudah 130 lebih kali berbagi tentang GSM. Saya lebih mungkin ribuan orang yang ada di depan saya tentang GSM. Bahkan saya juga diberikan kesempatan berdiri di hadapan ratusan kepala sekolah. Saya juga diberikan kesempatan berdiri di depan ratusan pengawas. Dan itu ketika memang nothing tulus misalnya tadi. Wes pokoknya tak aku sek. Pokoknya tak jalankan apa yang meskipun saya sendirian nggak apa-apa. Tapi nanti sekarang teman-teman saya sendiri menyadari saya dulu punya grup WA hanya 5 orang, 10 orang, 20 orang, 30-an orang, 50-an orang, sekarang sudah hampir mencapai 60 orang. Artinya apa? Ternyata nanti akan juga mendekat ketika kita terus tanpa henti melakukan hal-hal, kemudian kita bagi, kita melihat, oh iya, apa itu pengen tahu, pengen tahu, pengen tahu, pengen tahu. Maka teman-teman yang ada di komunitas seperti ini kan harusnya tidak patah semangat untuk selalu menyebarkan nilai-nilai value-value yang ada di GSM dan meyakini ketika volley itu memang baik, yaitu punya dampak yang positif terhadap anak didik kita, punya dampak yang positif bagi diri kita, ya lakukanlah. Maka nanti yang namanya law attraction, energi positif, frekuensi positif, vibrasi positif akan menemukan energi positif juga, vibrasi yang positif juga, yaitu teman-teman kita yang punya energi itu. Ketika teman-teman kita energinya negatif, memang tidak akan bisa kumpul. Tapi suatu saat kita akan menemukan jalurnya sendiri. Siapa yang akan mendekat dengan kita, siapa yang ingin bergabung dengan kita. Ketika kita punya energi yang positif, maka akan dipertemukan dengan orang-orang yang punya energi positif juga. Mungkin begitu. Oke.
Baik, mohon maaf, ini Ibu Iva nih, karena Pak Ali besok subuh akan ke Purworejo nggih Pak Ali. Jadi untuk pertanyaan Bu Iva, bagaimana Pak Ali? Untuk catat langsung ke Pak Ali mungkin nggih. Bisa nanti akan Mampir disampaikan ke ke Pak Bumen Ali. berarti Pak Ali. Ya itu bukan mampir, Bu. Baik, baik Pak Ali, karena waktunya juga sudah malam, Pak Ali juga butuh istirahat, teman-teman juga butuh istirahat. Refleksi, Bu. Iya, baik, refleksi dari Bu siapa ya? Mungkin Bu Simaria tadi nggih, karena tadi baru di kolom chat, monggo untuk bisa ikut berbicara. Bu Simaria, Bu Arif Simaria. Masih ada. Monggo Ibu, Bu Arif Simaria. Atau jika tidak ada, mungkin dari Ibu Bapak di sini ada yang ingin memberikan refleksi? Apa pelajaran yang didapat pada malam hari ini? Mungkin bukan pelajaran teknis, bukan materi tentang metode pembelajaran, bukan materi praktik baik, tapi ini ada bekal-bekal kita ketika nanti kita ingin beraktivitas dan menggerakkan sebuah komunitas di daerah tentang komunitas gerakan sekolah menyenangkan. Ini ada Bu Sarifah ya dari Bontang ini di kolom chat. Monggo Bu Oh ya, Sarifah Bu Iva, ingin mangga Bu Iva. menyampaikan. Mangga Bu Iva. Atau Bu Gina Santosa yang sudah raise hand untuk memberikan refleksinya. Monggo. Oke. Silakan Bu Gina Santosa, Lilis R. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ali mungkin lupa saya, tapi saya nggak lupa Pak Ali. Saya salah satu guru SMA 3 Rembang, temannya Dik Farihah, yang kebetulan kemarin saya ngisi materi. Dan ketika Pak Ali memberikan SM di SMA 3 Rembang, saya duduk di depan dan sering menjawab pertanyaan Pak Ali. Itu sekilas mengingatkan Pak Ali tentang saya, meskipun mungkin iya lupa itu. Nah, sekadar refleksi, mungkin saya nggak pernah banyak omong tentang GSM di sekolah, di SMA 3 Rembang. Tetapi untuk pembelajaran yang saya lakukan, itu alhamdulillah Pak Ali, sudah banyak melibatkan, ya tadi itu berkolaborasi, berbagi, saling kerjasama, itu sudah saya lakukan semua. Kebetulan di kelas 10 maupun kelas 11 materinya itu mendukung sekali untuk ber-GSM ria seperti itu. Jadi setiap hari itu tidak ada yang namanya kelas tenang, anteng. Kelas itu selalu ricuh dengan dengan ide-ide saya yang saya berikan kepada anak untuk membuat produk-produk, baik itu produknya entah itu menggunakan IT ataupun produk manual seperti itu. Nah, yang jelas sebenarnya kalau mau ber-GSM itu kita nggak usah teriak-teriak itu tadi, tapi penerapan terhadap diri sendiri, tidak melakukan sesuatu yang kita bisa berikan kepada anak itu menyenangkan kepada kita, itu refleksi yang saya dapatkan, yang saya berikan hari ini terhadap apa yang telah Pak Ali berikan. Meskipun saya tidak tergabung atau tidak ikut kopdar ketika GSM Rembang melakukan kopi darat seperti itu. Seperti itu Pak Ali. Terima kasih atas ilmunya. Sehat selalu dan sering berbagi ya Pak Ali. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup satu saja dulu Gih, Pak Ali untuk refleksinya Gih, karena Pak Ali juga butuh istirahat. Baik Ibu Bapak, Pak Ali mungkin terakhir closing statement Pak Ali untuk menutup diskusi kita pada malam hari ini. Monggo Pak Ali. Bapak dan Ibu, ketika Bapak Ibu bahasanya adalah mewakafkan diri Bapak Ibu di dalam komunitas gerakan sekolah menyenangkan, yakinlah
Setiap langkah, setiap pikiran, setiap waktu, setiap keringat yang kita teteskan itu, ketika kita niatkan dengan nilai ibadah, maka Allah akan membalas semuanya itu dari arah yang tidak kita sangka-sangka terhadap diri kita. Entah itu kesehatan kita, entah itu keluarga kita, ataupun keberkahan atau rezeki yang lain yang akan datang kepada kita. Maka bukan untuk mencari apa salary, bukan untuk mencari kemegahan, bukan untuk mencari ketenaran di dalam berkomunitas ini, tapi niatkan bahwa apa yang kita sampaikan ini adalah nilai-nilai value kebaikan, juga sebagai jalan spiritual bagi kita semua. Terima kasih. Unmute, Bu. Baik, terima kasih Pak Ali. Closing statement-nya memberikan energi positif bagi kita semua sebagai pegiat-pegiat komunitas gerakan sosial, gerakan sekolah menyenangkan dimanapun kita berada, dan kita tetap semangat untuk membesarkan dan menguatkan komunitas kita karena kita punya modal sosial yang besar, yakni dengan konektivitas dan inklusivitas. Baik, Ibu Bapak, kita akhiri untuk sesi pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ali, terima kasih Bu Terima Bapak kasih Pak Ali. semua. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Pak Ali. Mohon izin Ibu Bapak, kalau sudah